sulit adalah buatmu juga mencintaiku. Aku mengerti bahwa bahagiamu bukan dengan. Makanya tetap kalau saya nggak pakai obrolan tipis manis, tetap live with passion. Oke, selamat datang Mas Gani dan Mas Yadi di Puskesmas Selawi. Ya beginilah kondisinya. Bagaimana menurut Anda? Tadi saya begitu datang ke sini saya takjub Mbak Indah, seriusan bahwa puskesmas yang notabene sebuah vaskes ya, sebuah vaskes ini ada sisi humanisme, ada sisi artistiknya ya kan, dan ini menurut saya terobosan yang luar biasa sih. Itu dia yang kita mau. Ya. Kita mau mengubah nih yang namanya puskesmas biar menjadi tempat yang nyaman seperti kita ada di rumah. Ini ngomong-ngomong idenya dari kapan nih Mbak Indah? Ngomongin ide Mas. Mulai tahun berapa ini Bu Indah? Tahun ini juga. Oh baru tahun ini. Ya menjelang akreditasi inilah kita mulai tata, karena tadinya kan di area IPAL ini kayaknya dipandang kok tempat pembuangan akhir PSB3 sama IPAL. Jadi IPAL itu nggak kelihatan seru. Nah ini ide bagus ya Mbak Indah, itu bagus berkaitan dengan IPAL gitu kan, TPSB3 seperti yang dulu pernah saya utarakan di sini, seharusnya IPAL itu menjadi sebuah bangunan yang terlindungi ya. Luar biasa, tadi saya datang, oh ternyata sudah ada bangunan pelindungnya dan saya excited banget ya. Terobosan baru ini bisa menjadi sebuah trendsetter ya. Kita harus menjadi trendsetter nih, jangan follower ya. Kalau selama ini IPAL B3 itu kan identik konco wingking ya, adanya di belakang, kemudian identik dengan kotor dan sebagainya. Nah harapannya dengan seperti ini masyarakat bisa teredukasi bahwa limbah yang dihasilkan oleh vaskes, kita tahu IPAL itu kan semua limbah masuk ya, MCKD, mandi, cuci, kakus, dapur ya, linen. Dan pasti mindset orang tuh bau. Nah teman-teman pertama ini teman-teman sejawat dulu, teman-teman. Nanti kalau ada IPAL bau Bu, dan kita mau membuktikan nih bahwa IPAL itu nggak bau dengan cara membuat konsep tempat ngobrol di dekat IPAL. Oh ternyata IPAL nggak bau ya. Ya. Itu tujuan kita juga salah satu. Jadi ada yang harus perlu diperhatikan, menolak kehadiran IPAL karena khawatir. Itu kita harus pahamkan bahwa justru dengan IPAL itu untuk mengikis kekhawatiran masyarakat yang tadinya itu limbah air, tapi dengan IPAL itu kan tujuannya bahwa yang dibuang ke badan air itu memang sudah layak. Bahkan istilah Jawanya kalau kita kolu itu bisa diminum, karena secara parameter uji di laboratorium memang layak, tapi kan kita tidak mungkin lah ya. Ini harus kita pahamkan nih. Habis-habiskan. Nah ya, menghabis-habiskan anggaran. Iya. Nah ini yang harus kita pahamkan. Kita harus pahamkan nih, jangan sampai ada IPAL apa hanya menghabiskan anggaran, harus beli bakteri, harus maintenance dan sebagainya. Tapi itu memang sebuah rangkaian yang tidak terpisahkan. Setiap ada vaskes pasti akan menghasilkan limbah, dan limbah itu hanya bisa diolah dengan adanya instalasi IPAL ini. Paham dan mengerti bahwa setiap vaskes memang harus ada IPAL. Ya. Oke, kayaknya obrolan cukup menarik ya Mas Gani ya. Mas Gani gimana pendapatnya dengan kondisi Ya. IPAL saya? Saya yang first impressionnya itu ketika masuk ke IPAL yang biasanya yang kemarin kita ke IPAL mana Pak? Kemarin ke Kalipatu. IPAL itu tidak Kecil hanya tidak hanya yang sering mungkin hasil laboratorium aja Ibu ya, itu memang paling utama yang memang itu secara estetiknya juga harus kita pertimbangkan, sehingga minimal mungkin kan orang-orang kita melihat itu kan mungkin tidak secara itu ya, tidak kandungannya dulu, namun saat orang yang pertama lihat adalah estetiknya dulu, IPAL-nya gimana dulu, eye catching nggak nih? Nah, kalau secara pandangan pertamanya oh ternyata bagus ya, mungkin semakin lama akan semakin pengen tahu ke dalamnya gimana gitu. Saya kira menjadi pemancing awal lah keindahan estetik yang pertama.
dan betul kata Pak Yati, setelah ada estetik yang sudah ada juga kita jangan lupakan utama IPAL itu sebagai apa. IPAL adalah sebagai salah satu untuk mengolah air yang kemungkinan jika dikeluarkan berisiko. Dengan adanya IPAL itu akan menimbulkan, bahkan mengurangi, bahkan tidak ada risiko sama sekali dengan adanya IPAL tersebut. Sehingga perlu adanya maintenance, perawatan dari puskesmas secara berkala, sehingga IPAL yang sudah digunakan akan berfungsi dengan sebaik mungkin. Ya memang harus butuh butuh pemahaman ke orang-orang yang belum paham IPAL itu apa sih. Supaya lebih bisa, artinya selama ini kan IPAL tidak diterima lah ya, tidak diterima bahwa IPAL itu benda yang menghabiskan uang ya, yang menghabiskan kos, kemudian hasilnya juga punya resiko yang sesuatu yang beriringan ya. Kalau maintenance-nya oke, mudah-mudahan hasilnya juga oke. Hari ini apa kata-kata tipis manis hari ini? Mas Gani dulu. Belum bersih nanti tidak kira. Kalau buat saya, apa yang sudah dilakukan Puskesmas Lawi berkaitan dengan IPAL itu life with passion. Wow. Ya, jadi tetaplah kita hidup dengan passion, sehingga ya jadinya seperti ini kalau kita dengan passion. Yap. Oke, thank you. Mas Gani? Saya ikut makanan. Makanan. Menggunakan hasil Allah akan menyesuaikan. Luar biasa. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kunjungannya hari ini. Oke, sukses juga buat Lawi, Puskesmas Lawi top.